Saat ini, siapa sih yang tidak punya media sosial? Tempat yang awalnya dianggap sebagai alat komunikasi untuk mendekatkan yang jauh dan akhirnya menjauhkan yang dekat. Kini bukan hanya tempat berkomunikasi, tetapi juga tempat untuk mengunggah berbagai hal. Mulai dari pencapaian pribadi, transaksi jual beli, hingga tempat mencurahkan segala keluh kesah. Semakin kesini, kita merasa membuka beranda media sosial itu seolah-olah ada rasa seperti beban yang diletakkan diam-diam. Padahal kita cuma melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih indah, lebih cepat, lebih berhasil dibandingkan hidup kita sendiri. Satu kalimat dari Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa yang hidup ribuan tahun lalu. Dia bilang, kita tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kendali kita. Tetapi kita dapat mengendalikan pikiran kita, sikap kita, dan persepsi kita terhadap mereka. Dan lucunya, kalimat sederhana itu masih terasa sangat relevan untuk sekarang ini. Bahkan di zaman ketika jempol kita bisa membawa kita kemana saja. Ke rumah megah orang lain, ke pesta mewah teman kita, ke pencapaian besar seseorang yang kita bahkan tidak kita kenal. Sekarang coba pikirkan, setiap kali kita membuka media sosial, kita sebenarnya sedang membuka pintu ke panggung besar. Semua orang tampil di sana. Dan tentu saja semuanya ingin terlihat sebaik mungkin. Tapi kita lupa bahwa panggung itu hanya menampilkan highlight, bukan realita utuh. Lalu kita mulai tenggelam dalam pikiran. Kapan saya bisa punya mobil seperti itu? Kapan saya bisa liburan seperti dia? Kapan saya bisa nonton konser Blackpink seperti itu? Bahkan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hidup kita pun, kita tiba-tiba merasa tertinggal. Pertanyaan kapan itu lama-lama berubah jadi tekanan. Bukan karena kita tidak cukup, tetapi karena kita membandingkan proses diri sendiri dengan pencapaian orang lain yang kita lihat dari permukaan. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup dengan terburu-buru. Seolah kalau kita tidak segera mencapai itu semua, maka kita gagal. Seolah hidup ini adalah lomba dan orang lain adalah lawan. Padahal hidup bukan tentang menyamai siapapun. Hidup adalah tentang memahami diri kita sendiri, ritme kita sendiri, dan kemampuan kita sendiri. Hidup adalah tentang melangkah sesuai kekuatan kaki kita, bukan sesuai kecepatan kaki orang lain. Di dunia modern seperti sekarang, wajar kalau kita merasa lelah. Bukan cuma lelah fisik karena mengejar standar orang lain, tapi juga lelah mental karena merasa tidak pernah cukup. Dan disinilah filsafat stoikisme terasa seperti rumah. Ia mengingatkan kita untuk kembali ke pusat diri, ke hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Pikiran kita, sikap kita, dan pilihan kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain unggah di media sosial, bagaimana mereka hidup, atau pencapaian apa yang mereka raih. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memaknainya. Kita bisa memilih postingan mana yang harus kita skip yang bisa membuat kita lelah. Kita bisa memilih untuk berhenti membandingkan. Kita bisa memilih untuk menghargai apa yang sudah kita punya. Kita bisa memilih untuk berjalan dengan tenang di jalur kita sendiri. Dan mungkin justru ketika kita berhenti sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri, kita bisa mulai benar-benar melihat ke depan, ke arah tujuan hidup kita, ke arah kebahagiaan kita, ke arah versi terbaik dari diri kita, bukan versi orang lain. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah, merasa tertinggal,
atau merasa tidak cukup, sebaiknya kamu berhenti sebentar. Tarik napas sebentar. Ingatkan dirimu, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku selalu bisa mengendalikan diriku sendiri. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih ya, sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.